sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Teh ucapkan selamat datang dan juga selamat berjumpa kembali bersama Mas Teh di kesempatan malam hari ini. Entah di segmen cermal yang keberapa, tapi agak sedikit susah membuat ataupun memfokuskan diri dalam segmen cermal ini. Tapi di sisi lain ada kepuasan Mas Teh di sini karena ada beberapa orang khususnya yang justru merasa terbantu dengan adanya segmen ini. Di antaranya adalah beberapa orang yang memiliki kasus insomnia, gangguan susah tidur, dan juga beberapa orang yang sedang terganggu oleh masalahnya sendiri. Dan sebagian dari mereka ada yang justru merasa lebih rileks setelah menonton videonya Mas T, merasa lebih cooling down lagi karena mereka bisa menyimak ataupun mendengarkan Mas T cuap-cuap katanya. Tapi ya selamat malam untuk para subscribernya Mas T di Big Tulos Official, tanpa terkecuali saja. Untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Mas Teh gak bisa sebut satu-satu, kayaknya kurang enak pakai kacamata ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dan juga tentunya dari luar negeri semua tanpa terkecuali. Para TKI-TKW yang sedang sering bergabung di Big Tulus Official, yang sering banget bergabung sama Mas Teh di kesempatan malam ya. Banyak yang suka dengan pola bicaranya Mas Tulus yang katanya mendayu-dayu. Banyak yang suka pola bicaranya Mas Tulus tuh yang katanya lebih ke menghantarkan mereka seakan-akan lagi didongengin gitu loh. Dan kalau menurut Mas Teh sendiri sih biasa saja. Tidak ada sesuatu yang penting, tidak ada sesuatu yang harus bisa diacungi jempol dalam hal ini. Tapi kalau toh memang ada sesuatu yang bermanfaat ya tidak masalah gitu loh. Jadi sebelum Mas Teh lanjutkan lagi, kira-kira kita hari ini mau membahas apa dan ada cerita apa di balik cermal ini. Jadi seperti kemarin, jujur Mas Teh tidak pernah mempersiapkan konsep apapun sebelum syuting. Saya tidak pernah mempersiapkan topiknya nanti hari ini, pembahasannya ini, kemudian kita terfokus dalam satu hal saja. Mungkin ini enggak, Mas Teh tidak ada dalam di pikiran itu nanti fokus. Yang penting syuting aja gitu loh. Pasang kamera, mikrofon hidupkan, lighting hidupin, syuting. Jadi udah ngalir aja. Nggak ada sesuatu yang memang sudah dipersiapkan atau dipelajari dulu, dibaca dulu. Kalau saya enggak ada ngalamin kayak gitu. Sepentingan on the spot saja. Kamera hidup, mic hidup, mau nggak mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah buka. Selamat malam untuk para subscriber Mas Teh yang sudah mulai beranjak istirahat di kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang baru mulai lelah, lepas dengan pekerjaannya. Ada yang baru beranjak dari tempat tidur karena libur ya. Terus ada yang mungkin saja baru banget keluar dari kantor, baru banget keluar dari pabrik, baru banget keluar dari tempat pekerjaannya, dan sudah mulai untuk beranjak pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin juga sudah ada yang sudah sampai di rumah lepas bekerja, udah mandi, udah seger, lagi duduk, lagi selonjoran, atau lagi di kasur, lagi terlentang, mencari ataupun melihat sesuatu, mencari gambaran, mengevaluasi diri, kira-kira apa yang hari ini terjadi, kira-kira apa yang hari ini sudah kalian lakukan, dan betul atau tidak yang kalian lakukan itu penurunan atau kenaikan, atau standar-standar saja. Ingat, terus
berprasangka baik terhadap Tuhan, terus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi sudah kehendak Allah yang pasti, dan sebagai hambanya, sebagai manusia, kita ini hanya wayangnya, dan dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi terhadap kita hari ini, esok, ataupun lusa, semua sudah ada yang merencanakan. Kalian percaya atau tidak, Mas Teh syutingnya ini jam hampir jam 3 guys. Hampir jam 3. Jam 3 kurang 10, kurang 15 menit, 20 menit lah ya. Aduh. Kemarin ada temen yang ngobrol, sempet apa namanya, Mas Teh tukar pikiran sama beliaunya, dan jujur Mas Teh baru saja bisa menyelesaikan satu hal yang Mas Teh pikir sendiri kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin selesai, hari ini tuh tidak akan mungkin selesai. Tapi sekali lagi, karena kita berprasangka baik terhadap apa yang Tuhan rencanakan kepada kita, dan kita merasa ada sesuatu yang terlihat seperti mukjizat kalau bagi saya ya. Ini bagi saya, dan terselesaikannya itu seakan-akan nggak mungkin, tapi ya nyata selesai. Dan pulang dari penyelesaian tadi, Mas Teh sampai rumah langsung yang sujud syukur dan nangis. Yang diingat tuh orang-orang baik yang selalu support, yang selalu nyemangati saya. Khususnya ingat mama aku tuh kalau udah lagi sedih, lagi lagi dalam kondisi yang down, itu selalu almarhum mama yang aku ingat. Selalu itu. Jadi kalau udah begitu, aku akan tutupin diriku sendiri, tutupin kemaluan lagi. Jorok banget sih kemaluan, bukan, maksudnya akan tutupi rasa salahku, rasa maluku itu terhadap orang tuaku yang sudah meninggal ketika aku bersedih. Jujur, dulu waktu bapak sama mama masih ada, aku masih bisa bohong. Mama, kamu makan nggak, Nang? Mama, aku makan, Mama makan enak. Aku selalu berbohong sama orang tuaku. Tapi untuk saat ini, ketika saya sedang terpuruk dalam kondisi yang sangat down sekalipun, untuk mengeluarkan air mata sejatinya saya sangat malu. Malunya apa? Malunya karena saya sekarang, orang tua saya sudah bisa melihat saya, sudah bisa menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi, tidak bisa saya tutupi lagi. Itu yang saya sedihkan. Lagi-lagi saya bilang, sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah yang memang tidak sempurna, sekali lagi manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, saya khususnya, manusia biasa yang mungkin saja memiliki sifat yang bisa jadi belum bisa saya kontrol sepenuhnya. Saya tetap bisa menangis, saya tetap bisa emosional, saya tetap bisa tertawa, dan saya tetap bisa menjadi seorang munafik yang coba menutupi kesalahan saya, coba menutupi kesedihan saya supaya tidak dijadikan bahan iba untuk teman-teman semuanya. Pada dasarnya, jadi saya itu gak gampang. Jadi seorang tulus itu gak gampang. Di sisi lain, harus jadi tulang punggung keluarga. Di sisi lain, harus menjadi tulang punggung bagi banyak subscriber yang, kadang-kadang masih banyak yang barbar juga. Masih sampai sekarang masih banyak yang barbar. Apalagi ketika sudah bersinggungan dengan sesuatu yang sakit, kemudian minta tolong dengan cara ini, kemudian cara ini merembet ke sini, merembet ke sono, akhirnya mereka yang jadi barbar. Dan satu lagi, Mas Teh itu bisa jadi begini karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau Mas Teh itu jadi orang yang emosional, mungkin yang ada ya wis jadi berantem, karena mereka barbar banget guys. Mereka di luar batas, mereka sudah di luar jalurnya. Tapi sekali lagi, sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang
Di sini istilah TV itu Mas Teh artisnya di sini ya, di Big Tulus Official ini, di channel ini Mas Teh artisnya. Jadi ya wajar, Mas Teh bisa jadi panutan, bisa jadi bahan cemoohan, bisa jadi bahan untuk perbandingan mereka. Cara menilai Mas Teh berbicara tuh seperti apa, kemudian eh, ada manfaat apa yang dari Mas Teh sampaikan, betul atau tidak yang Mas Teh sampaikan. Saya rasa akan sedikit banyak orang yang memahami ini. Karena sekali lagi seorang indigo ini punya berbagai macam sisi untuk melihat sesuatu, termasuk sesuatu yang tidak bisa kalian lihat sekalipun. Ya, dan banyak hal yang terkadang ya justru kami dianggap salah, kami dianggap gila dalam hal ini. Ngomong-ngomong, matanya Mas Teh kayak mata Cina ya hari ini ya. Ya iyalah, ini dari kemarin 2 hari nggak tidur. Saya 2 hari nggak tidur dan hari ini saya nggak tidur dan nggak tahu kenapa kok nggak bisa tidur gitu loh. Eh, banyak 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 faktor yang mempengaruhi di mana eh, rasa excited yang terlalu berlebihan itu kadang-kadang membuat kita jadi kayak ngelakuin hal-hal di luar nalar gitu loh guys. Jadi kita kayak punya vitamin yang otomatis ada gitu loh, padahal kita nggak minum apa-apa. Aneh kan? Nah itu fungsi dari cinta. Mungkin bagi sebagian orang cinta itu nggak ada, cinta itu nggak ada, sayang itu. Mas Teh pernah berpikir seperti itu. Dan satu lagi, dan sampai detik ini Mas Teh belum pernah merasakan cinta dan sayang yang tulusnya itu seperti orang tuanya Mas Teh gitu loh. Dan sampai detik ini memang Mas Teh tidak pernah merubah posisi ya, tidak pernah merubah posisi dalam ketika Mas Teh sudah mulai mencintai seseorang, di mana cinta yang pertama Mas Teh adalah orang tua, ibu khususnya, kemudian keluarga, teman, baru yang keempat adalah pacar. Jadi ini tips buat kalian, tips buat teman-teman yang mungkin lagi jatuh cinta, atau mungkin kalian tuh seakan-akan cintanya itu seakan-akan banget indah. Tapi perlu kalian tahu, setulus-tulusnya cinta tidak ada cinta yang setulus orang tua kita dan orang yang sedarah dengan kita. Ingat itu ya. Sebagai waktu kita lagi cinta, lagi sayang-sayangnya, aduh seakan-akan lu the best, lu cinta gue yakin lu sayang sama gue gitu loh. Tapi kita gak pernah tahu mau sampai mana pembahasan kita, mau sampai mana yang mau kita bawa ini, gimana, apa gitu loh. Sedangkan kalau sudah berhubungan dengan ibu, bapak, kemudian orang yang sekandung dengan kita, sekejam-kejamnya saudara, mereka tetap memiliki perasaan karena mereka punya naluri yang sama dengan kita. Mereka memiliki jalur yang sama. Jadi ingat, posisi jenengan ketika pengen berpacaran adalah orang tua nomor 1, kemudian keluarga nomor 2, teman nomor 3, dan yang nomor 4 adalah pacar kalian. Jadi bukan berarti mereka di nomor 3 kan, tetapi di sini Mas Teh selalu ingatkan betul, ketika jenengan terlalu mencinta, ketika jenengan terlalu menyayangi, ketika jenengan terlalu mencurahkan terhadap satu saja, itu sudah tidak normal namanya. Ibu jenengan sakit di kampung, sampean nggak nangis, kamu nggak nangis, biasa aja, B aja. Aku nyari duit buat mamaku lagi sakit. Cuman kalau pacar kamu yang lagi ada masalah, kamu pasti langsung Jadi di sini ada sebuah kesalahan sistem sebenarnya. Sistem di sini, kamu menganggap pacar kamu tuh Tuhan berarti dong. Pacar kamu itu di atas orang tua kamu. Jangan seperti itu. Jangan pernah jadikan orang yang baru saja kamu kenal, atau mungkin orang yang kamu cintai sekalipun. Dan saya selalu mengedepankan itu kepada orang-orang yang saya sayang. Saya selalu mengedepankan itu. Jangan pernah nomor 2-kan keluarga ya. Orang tua, keluarga, jangan pernah nomor 2-kan mereka hanya karena pacarmu. Makanya kalau kata Nabi,
siapa orang yang tinggi derajatnya selain? Maksudnya begini, Nabi pernah bertanya, ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi, dan siapa orang paling tinggi derajatnya? Nabi menjawab, 1 ibu, kedua ibu, ketiga ibu, dan keempat baru ayah. Jadi ini adalah sebuah contoh, adalah sebuah simbol di mana ibu itu derajatnya tinggi sekali selain Allah. Ibu itu memiliki tingkatan tertinggi selain ayah. Sama halnya ketika kita mencintai seseorang. Karena satu lagi, yang kamu cintai sekarang belum tentu bisa membawa kamu ke surga nanti. Tapi doa ibu kamu, itu doanya keramat yang paling keramat di dunia. Jadi boleh jenengan sayang, jenengan cinta sama seseorang, tapi tolong jangan pernah doakan cinta kalian terhadap orang tua sama cintanya sama pacar. Pacar lagi apa? Kamu nangis, diputusin pacar kamu nangis. Mama kamu lagi sakit, kamu gak nangis. Sedangkan jelas-jelas itu surga kamu. Itu yang bakal bawa kamu ke surga. Doa beliau yang paling dijabah sama Allah, bukan doa pacarmu, guys. Nah, ini yang terkadang kita perlu pertimbangan, perlu pembahasan di mana ada derajat, ada tingkatan yang tidak bisa kita lawan sebelumnya. Tidak bisa kita paksa untuk, oh enggak, pacar di sini dong, ini di sini. Jadi banyak orang yang tadinya patuh terhadap keluarganya, patuh terhadap ibunya, tapi ketika dia sudah menikah, dia tunduk terhadap istrinya. Padahal ada sebuah lagu yang mengedepankan, bila kau sayang terhadap kekasihmu, lebih sayanglah kepada ibumu. Sepatuh-patuhnya kamu terhadap pemimpinmu sekalipun, lebih patuhlah kamu terhadap ibu. Jadi banyak hal yang seharusnya jadi bahan pertimbangan kita sebenarnya, teman-teman. Di sini sesuatu kalau kita konsumsi, kalau kita lakukan secara berlebihan juga tidak bagus. Sesuatu yang kita makan kalau kekenyangan juga nggak bagus. Jadi ada banyak hal yang harus kita pikirkan dalam hal ini. Ada pengecualian di mana cinta itu boleh, tidak dilarang. Karena ada yang justru cinta dijadikan bahan untuk meningkatkan satu kreativitas, imun tubuh kita lebih bahagia. Karena obat yang paling manjur untuk badan kita adalah jiwa ataupun rohani kita yang bahagia. Dan bahagianya dari mana? Ketika kalian punya cinta, entah cinta dari teman, cinta dari kerabat, cinta dari seorang keluarga misalnya, atau cinta dari seseorang yang kita sayangi atau kita cintai. Dan yang perlu kita tahu adalah sebenarnya dalam sebuah hubungan ini ada sesuatu yang perlu kita ambil, yaitu hal-hal positif di antara satu sama lain. Kamu jadi manfaat buat si A juga jadi manfaat buat kamu, tetapi sesuatu manfaat yang baik. Jika memang sudah pada jalur yang salah, mungkin sudah tidak ada satu hal yang sesuai, dan mungkin saja kita harus menghindar, atau mungkin saja kita harus berpisah dalam hal ini. Jangan sesali. Karena Mas Teh selalu ingatkan ke kalian, Tuhan itu mungkin tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan memberikan bantuannya di saat yang tepat dan saat yang sangat pas. Dan rencana Tuhan itu paling sempurna. Jadi itu yang harus kalian tahu. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba tadi pembahasannya tentang apa, larinya ke cinta. Akhirnya cinta yang dibahas segmen Cermal ini, coy. Buat kalian yang lagi sekarang mengalami yang namanya putus cinta, lagi berantem sama pacar, lagi berantem sama istrinya, semoga dengan menonton video ini, kalian jadi lebih bisa berpikir lagi dengan jernih, dengan baik. Kira-kira salah tidak cara yang saya tempuh ini? Kira-kira salah atau tidak hal yang saya ambil ini? Percaya atau tidak, ketika kalian berkelahi antara satu sama lain, banyak sekali sel-sel
imun yang seharusnya memperbaiki pola pikir kamu, memperbaiki kesehatan kamu, memperbaiki beberapa hal yang memang membuat diri kamu jadi positif. Ketika kamu sedang berkelahi atau kamu sedang berbaku hantam dengan pasanganmu, banyak sel-sel yang terlepas, bahkan ribuan sel terlepas, dan membuat kamu menjadi stres. Apalagi zaman pandemi seperti ini, kita memang benar-benar harus menguatkan imun kita, meningkatkan imun tubuh kita untuk menjadikan kita lebih kuat untuk melawan COVID-19. Jadi, Mas Teh sih nggak ngerti apa yang sedang kalian hadapi, Mas Teh nggak tahu apa yang kalian lakukan. Kalau toh jenengan sedang putus cinta saat ini, berpikir jernih saja begini. Oh, berarti Allah sayang sama aku. Allah lagi milihin aku jodoh terbaik, dan Allah lagi bikin aku nggak dekat sama orang itu, berarti orang itu nggak baik buat aku. Udah gitu aja berpikirnya. Jadi jangan, oke, ada sebuah pengkhianatan mungkin. Ada sebuah luka yang ditanam oleh pasangan kalian sehingga bisa hancur berantakan seperti saat ini. Tapi Mas Teh selalu ingatkan, Mas Teh selalu ajarkan, biarkan orang jahat sama kita, biarkan orang menyeleweng dari kita. Yang terpenting jangan kita yang nyeleweng, jangan kita yang jahat. Perkara dia jahat, dia nakal, dia bertingkah, biar jadi urusan dia dan Tuhan. Yang penting kita jangan. Meskipun ada sakit hati, ketika jenengan, ya, gak ada seorang istri atau seorang suami yang mau pasangannya berselingkuh. Gak ada. Gak ada yang mau. Jadi, jangankan kalian yang baru pacaran, yang sudah menikah saja bisa bercerai. Oke. Bercerai itu tidak dilarang oleh agama, tapi ingat, Allah benci perceraian. Kalian harus tahu itu. Jangan pernah ada paksaan untuk melakukan sesuatu, tetapi ketika memang sudah ada jalur yang memang harus itu yang ditempuh, kemudian hanya membuat kita menjadi semakin stres, semakin hancur badan kita, semakin tidak baik kondisi tubuh kita. Kalau buat Mas Teh ya gak masalah berpisah. Karena jodoh, maut, rezeki itu di tangan Allah. Kita gak pernah tahu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasakan jatuh cinta, pesannya Mas Teh jangan terlalu. Ya. Kemudian untuk kalian yang sedang merasakan yang namanya putus cinta, boleh sakitnya tapi jangan terlalu. Apalagi Mas Teh paling gak bisa dengar ada orang putus cinta, nangis, gerok-gerok. Beda kayak emaknya lagi sakit. Emaknya sakit tuh bodo amat, be aja gue, yang penting gue ngirim duit. Mak gue lagi sakit. Padahal dia sudah melakukan kesalahan besar di mana dia menukar derajat mamanya dengan sang pacar. Mau jadi apa kamu? Mau sampai mana? Gak bisa teman. Kita harus sadar betul. Berani jatuh cinta harus berani putus cinta. Gak ada yang abadi di dunia ini. Gak ada yang kekal. Makanya kadang-kadang pribadi saya sendiri, ketika saya mau melangkah, yang saya lakukan hanyalah, aku ki sopo, aku itu siapa? Mungkin gak aku gak disakiti nantinya, mungkin gak aku gak dibohongi nantinya. Jadi apalagi orang yang seperti Mas Teh yang memang kayak gini bentuknya, itu jarang orang mau sama Mas Teh toh, ibaratnya kan gitu. Jadi ketika ada yang mau terus Mas Teh merasa srek, tapi di sisi lain pasti ada pertanyaan yang, aduh ntar gue disakitin lagi nih, nanti saya dibohongin lagi nih, nanti saya bakal diginin lagi. Jadi manusiawi apalagi ketika kita sudah melihat anggota tubuh kita itu sangat rentan sekali dengan body shaming, ya, dengan bully-bulian dari teman-teman. Bahkan karena kalau orang terlalu gendut, terlalu pendek, terlalu kecil, ya, dan yang terlalu ini pasti jadi bahan bulian bagi sebagian orang yang tidak kita tahu. Dan kalian yang melihat mungkin hanya lu jodoh tuh kan di tangan Allah, lu gak boleh begitu. Mungkin jenengan bisa berkomentar seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika dia sudah tidak merasa sempurna di badannya, sebenarnya ada sebuah optimisme yang turun. Optimismenya itu hancur hanya karena dia tidak merasa pede dengan dirinya sendiri. Jadi dia ngerasa
akan aku jelek, ntar aku dibohongin lagi, ntar aku disakitin lagi, ntar aku ditinggalin lagi. Jadi hal-hal ini sebenarnya kalau buat Mas Teh manusiawi, sangat manusiawi sekali. Tapi kalian perlu dengerin omongan orang tadi. Apa yang diomongin orang? Semua manusia ini adalah makhluk sosial, di mana kita pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Berarti selalu ada jodohnya jenengan itu. Entah itu teman, entah itu kerabat, entah itu siapapun. Pasti Allah menyandingkan seseorang untuk menyempurnakan diri kita. Sebuah hubungan itu bukan berarti hanya untuk nikah, punya anak, dapat ini, dapat itu, bla 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 bla, bukan. Konsep utama dari sebuah hubungan ini adalah ada manfaat apa kalian dihubungkan? Ada manfaat apa antara kamu dan dia? Kenapa kamu dipertemukan sama Tuhan? Tuhan punya rencana yang kita nggak pernah tahu. Mungkin ada beberapa hal yang dimiliki si A yang akan ditutupkan untuk menutupi kekurangan si B. Bukan ini dalam hal ini kita tidak membahas hanya dalam konsep pacaran ataupun ta'aruf atau rumah tangga saja, tetapi dalam hal pertemanan pun sama, dalam hal bersosialisasi terhadap sesama pun sama sebenarnya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung semua sudah diatur sama Allah untuk si A dengan si B, si C berteman dengan A, ini semua sudah diatur sama Allah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang ada di badan kita. Makanya jenengan kalau pas pacaran, kalau hanya tidak ada sesuatu yang positif dari hubungan kalian, kalau Mas Teh rasa sudah tidak baik. Makanya Mas Teh selalu bilang, kalau ada yang dekat sama Mas Teh selalu bilang apa? Harus ada yang positif dari kamu dapetin hal positif dari aku dapetin hal positif dari kamu, dan harus ada yang tadinya buruk tuh dirubah jadi baik gitu loh. Harus ada perubahan yang buruk jadi baik. Jadi kita merasa satu hubungan ini ada manfaatnya. Manfaat dari sebuah hubungan itu tadi, ada hal positif yang keluar dari saya, tapi ada juga hal positif yang keluar dari kamu, dan kita saling sinkronisasi, kemudian perfect tuh di situ. Jadi sempurna. Dan kesempurnaan kan bukan milik kita, bukan milik manusia, kesempurnaan milik Allah. Tetapi yang dimaksud sempurna di sini adalah celahnya si A ditutupin celahnya si B, celahnya si B tutupin celahnya si A. Jadi akhirnya hal-hal ya dibilang sempurna banget sih enggak, tapi ya namanya hubungan, namanya pacaran, namanya menikah, pasti ada dasarnya dong. Nah dasarnya ini apa? Cinta. Nah cinta ini hal yang sangat sensitif. Bisa jadi cinta ini adalah hal paling positif di tubuhmu, tapi ketika cinta ini sudah menjadi bumerang untuk kamu, bisa jadi cinta ini adalah menjadi pembunuh paling dingin atau paling kejam di tubuh. Jadi hati-hati. Loh, banyak kasus di mana orang yang diputuskan cinta gantung diri, coy. Kemudian nikahnya sama orang, nikahnya sama aku, tapi pacarannya sama aku, nikahnya sama orang. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi itu bisa dijadikan pengalaman, di mana pengalaman ini yang justru oke lah, kita mengenal cinta ini mungkin ada manfaat yang kita dapat, tetapi perlu kita tahu, setiap hal positif yang masuk ke badan kita selalu ada efek sampingnya, termasuk itu cinta. Kamu berani terjun di wadah yang bernama cinta, berarti kamu juga siap terjun, karena cinta ini bukan cuma keindahan. Cinta ini ada cemburu, cinta ini ada sakit hati, cinta ini akan ada ikatan, berarti akan ada yang diputuskan dong. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa nggak selamanya cinta itu indah. Betul, memang cinta itu nggak selamanya indah. Ada pelajaran di cinta itu, ada pengalaman, kemudian ada banyak sekali faktor yang bisa kita jadikan hal untuk memperbaiki diri kita. Pola pikir kita harus kita bimbing, pola pikir kita harus kita bawa untuk memperbaiki cinta itu sendiri. Tapi perlu jenengan tahu, hakikat cinta yang sesungguhnya adalah cinta jenengan dan Allah, dan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai, dan sekali lagi urusannya sudah antara kamu dan Tuhan.
tidak bisa seseorang pun menilai. Oh, Tulus itu nggak cinta sama Allah. Oh, si A nggak cinta sama Allah, nggak cinta bla 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 bla. Ya, jadi pengen mudah hidupmu, pengen mendapatkan cinta yang tulus, cintailah ibumu sesuai dengan mau hatimu. Hargailah ibumu, tingkatkan mereka setinggi-tingginya di atasmu. Orang tuamu tapi secinta-cintanya kamu sama istri ya cintai, tetap cinta sama ibumu, jangan kurangi cintamu terhadap ibu. Secinta-cintanya kamu terhadap kekasih, jangan kurangi cintamu terhadap ibumu. Sepatuh-patuhnya kamu terhadap pemerintahmu pada rajamu sekalipun, jangan pernah kurangi rasa patuhmu selain pada ibumu. Jadi, nggak ngerti tiba-tiba ngebahas cinta ya hari ini ya. Karena memang jujur, Mas T ini nggak pernah mengkonsepkan nanti kira-kira mau ngomong apa ya, soal apa ya, nggak pernah. Mas T nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau sudah ini on the spot saja, apa yang mau dibahas, apa yang mau disampaikan. Kayaknya karena Mas T lagi jatuh cinta kayaknya ya. Jadi jadi yang dibahas itu cinta. Benar-benar mukjizat dari Allah, benar-benar mukjizat. Dari kemarin saya sudah merasa jadi manusia paling terpuruk di dunia. Saya merasa hari ini masalah yang terselesaikan hari itu kayak bener-bener udah pikiran udah gini. Udah nggak terselesaikan, udah bismillah aja udah. Oke, dari tadi malam mungkin udah bisa, insya Allah bisa pasti bisa. Tapi ketika saya sudah di mobil, saya sudah on the way ke lokasi ya, saya tuh langsung down yang udah habis riwayat gue udah nggak ada. Dan ternyata benar sekali kata orang, Allah itu punya rencana yang paling sempurna. Dan Allah mungkin tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Dan sebuah keajaiban terjadi, justru selesai masalah saya dan Allah membantu dengan caranya. Dan ternyata ini beberapa beberapa hikmah dari sebuah musibah ya. Mas Teh hari ini ngerasa sangat bahagia, ngerasa seneng aja, udah happy, ngerasa yang udah lega, merasa kayak ada belahan jiwa yang setengah yang akhirnya Mas Teh dapetin gitu loh. Di sini kayak gimana ya? Nggak tahu. Jadi mungkin rasa lelah yang Allah kasih kemarin, ini hadiahnya untuk saya. Hadiahnya apa? Dengan rasa sukacita yang luar biasa. Jujur sampai ngantuk pun nggak bisa tidur loh coy. Ngantuk banget mata ini, sumpah mata udah ngantuk banget tapi nggak bisa tidur. Kenapa ya? Ada apa ya? Subhanallah. Makanya saya selalu berdoa sama Allah, minta yang terbaik dari Allah. Siapapun dia, siapapun itu, baik itu teman, baik itu kekasih, dalam hal apapun berdoalah, mencari, meminta yang terbaik, apapun yang Allah berikan, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga jadi orang-orang yang paling bermanfaat. Semoga sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Dan intinya kita selalu minta baik. Terserah orang mau berbuat jahat, silahkan orang dengan caranya masing-masing, kita dengan cara kita. Orang mau jahat silahkan, yang penting urusanmu dan Tuhan. Yang penting saya tidak seperti itu. Saya dengan prinsip saya dan saya tetap dengan pendirian saya. Ketika kamu punya jalur yang khusus yang membuat kamu menjadi tidak bagus ataupun membuat kamu jadi jahat, soal kejahatan kamu sekali lagi saya kembalikan kepada Tuhan. Dan kamu, saya, ya dengan cara saya. Tiba-tiba gerah, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam musibah kita mengucapkan alhamdulillah, dalam kebahagiaan, dalam sukacita jangan pernah lupakan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di balik sebuah keindahan terkadang diselipkan sama Allah sebuah musibah. Begitupun sebaliknya. Contohnya Mas T benar-benar merasakan
janji atau rencana Allah itu luar biasa sempurna. Hari ini yang Mas Teh selesaikan semua selesai, dan malam hari ini Mas Teh merasa sangat mendapat hadiah dari apa yang sudah mendapatkan hadiah dari buah kesabarannya Mas Teh, dengan mendapatkan sesuatu yang membuat Mas Teh bahagia. Apa itu? Sesuatu. Kalau kata Syahrini, sesuatu. Baik, Mas Teh ucapkan sekali lagi selamat datang untuk yang baru datang, dan juga selamat bergabung di Big Tulus Official di segmen Cermal ya. Cermal ini singkatan dari cerita malam. Untuk teman-teman yang memiliki cerita, memiliki kisah, ingin berkomentar, ingin ikut bergabung bersama Mas Teh di sini, bisa DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2 atau klik di kolom komentar saja. Untuk Instagramnya ada di deskripsi. Instagram saya ada di deskripsi ya. Boleh langsung DM saja. Mungkin jenengan pengen curhat, pengen ngobrol, pengen ada yang jenengan sampaikan, ada yang pengen sampean ceritakan kepada kami, kepada kita-kita di sini. Terus teman-teman berkomentar, memberikan semangat, memberikan solusi. Siapa tahu dengan kalian bercerita sama kami, akhirnya ada sesuatu yang terlepas dan kemudian selesai dan mendapatkan solusi tentunya ya. Sekali lagi Mas Teh ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Untuk seluruh subscriber Mas Teh yang selalu setia subscribe Big Tulus Official, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi Mas Teh ingatkan, di tanggal 25 September kita akan bersedekah 500 nasi box, dan untuk saat ini baru terkumpul 360 nasi box. Jadi teman-teman yang ingin masih terus berpartisipasi, pasti ingin gabung, masih ingin membantu Big Tulus Official untuk menyalurkan donasinya, 500 nasi box sangat-sangat Mas Teh tunggu. Dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto ada di deskripsi buat teman-teman yang mau transfer. Sangat-sangat Mas Teh tunggu. Dan tanggal 25 nanti insya Allah kita akan bagikan 500 nasi box, dan mudah-mudahan Allah sampaikan untuk rezeki itu ya. Amin. Untuk teman-teman yang sudah bergabung terima kasih banyak. Untuk yang selalu setia di sini juga terima kasih banyak. Untuk yang sudah mulai beranjak tidur, selamat tidur. Semoga mimpi indah dan semoga lelah kalian jadi berkah. Mas Teh mohon pamit, mohon undur. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.